Dewan yang terhormat, kita sama-sama percaya bahwa spesialis karir itu ada di status quo dan itu tidak mengapa. Nah, yang jadi permasalahan saat ini adalah dengan adanya glorifikasi spesialis karir ini, dan itu akan membawa dampak yang buruk. Kenapa? Saya akan menjelaskan itu menjadi 3 poin. Poin yang pertama, ketika glorifikasi spesialis karir ini ada, pada akhirnya orang-orang akan mengeksklusifkan diri. Dan ketika orang-orang ini mengeksklusifkan diri, ini akan menjadi buruk. Kenapa? Karena keeksklusifan tadi, mereka akan memilih-milih dalam bekerja. Misalkan mereka akan bekerja di mana, siapa yang akan mereka layani, dan pekerjaan apa yang akan mereka tangani. Ketika kita berbicara ini dalam karir pelayanan. Nah, kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yang mana poin yang telah kami jelaskan pada poin A ini engage dengan pelayanan fasilitas yang akan didapatkan oleh masyarakat, dan ini akan menjadi gap ketika glorifikasi spesialis karir ini beredar di masyarakat, dan gap ini akan menjadi bentuk ketidakadilan bagi masyarakat itu. Misalkan sekolah, kesehatan, notaris, accounting, dan lain sebagainya. Kita ibaratkan pada pelayanan kesehatan dengan yang terhormat. Misalkan di pelayanan kesehatan, para orang-orang yang memiliki gelar spesialis ini, mereka mengeksklusifkan diri dan mereka lebih memilih untuk bekerja di rumah sakit yang mana rumah sakit ini memiliki fasilitas yang bagus. Rumah sakit ini adalah rumah sakit yang mahal, rumah sakit ini adalah rumah sakit yang berkelas. Karena apa? Karena mereka sudah payah-payah mendapatkan gelar spesialis, otomatis mereka akan memilih tempat bekerja yang bagus, tempat bekerja yang mahal, atau tempat bekerja yang berkelas. Nah, hal ini akan menyebabkan ketidakadilan di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat yang ingin berobat, yang dapat berobat ke sana hanya masyarakat yang memiliki taraf ekonomi yang menengah ke atas. Mereka yang memiliki taraf menengah ke atas, mereka akan mudah karena mereka mempunyai uang, mereka mempunyai privilege untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit itu. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang memiliki taraf ekonomi menengah ke bawah? Mereka tidak akan mendapatkan pelayanan yang sama, walaupun pada kasus yang sama. Mereka yang seharusnya mereka mendapatkan pelayanan yang sama, tetapi mereka tidak akan mendapatkan pelayanan tersebut karena mereka tidak mampu untuk membayar di rumah sakit itu, atau mereka tidak mempunyai uang untuk membayar biaya yang harus dikeluarkan di rumah sakit itu. Hal ini akan menyebabkan ketidakadilan di masyarakat, dan ini akan menyebabkan ada orang-orang yang merasa tidak layak untuk mendapatkan pelayanan, padahal mereka membutuhkan pelayanan itu. Nah, dan juga kita ibaratkan Dewan yang terhormat, bayangkan jika seandainya spesialis karir ini ada, otomatis ini akan mempengaruhi stigma yang ada di masyarakat, dan masyarakat akan menjadikan satu kota atau satu tempat itu menjadi center ataupun pusat. Misalkan orang-orang akan berbondong-bondong untuk kuliah ke Jawa dibandingkan memilih untuk kuliah di daerah Sumatera atau daerah-daerah yang lainnya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa di daerah Jawa itu mempunyai orang-orang dengan gelar yang bagus, dan mereka menganggap bahwa jika seandainya di Jawa itu fasilitasnya bagus, pelayanannya bagus, ataupun mereka akan mendapatkan pelayanan yang baik jika seandainya mereka kuliah di Jawa. Nah, padahal hal itu tidak begitu benar, karena spesialis itu bukan hanya ada di Jawa, tetapi juga ada di daerah-daerah, tersebar di daerah di mana-mana. Tetapi jika seandainya kita mengglorifikasi spesialis ini, itu akan membuat stigma masyarakat yang mana mereka akan mengacu pada satu kota untuk dijadikan center. Nah, kemudian kita masuk kepada poin ketiga, yaitu ketika glorifikasi ini ada dan beredar di sosial, ini bukan
menjadi acuan atau menjadi pacuan atau dukungan seperti yang dikatakan oleh oposisi pembuka tadi. Mari kita berbicara di case mereka. Nah, ini akan menjadi pacuan atau dukungan ketika mereka memiliki privilege akses dana atau akses menuju spesialis itu. Dan hal ini hanya terjadi pada orang-orang tertentu dan tidak akan menjadi pacuan atau dukungan bagi mereka yang tidak acceptable secara dana. Nah, mari kita lihat pada nantinya mereka yang tidak mempunyai gelar spesialis ini, mereka akan merasa menutup diri dan mereka akan merasa minder ataupun rendah diri dari apa yang mereka punya. Padahal mereka mempunyai skill dan pengalaman yang sama seperti yang dialami ataupun didapatkan oleh orang-orang dengan gelar spesialis. Tetapi hal itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki gelar spesialis, karena mereka tidak mempunyai kekuatan ataupun privilege yang sama dengan yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki gelar spesialis. Akhirnya apa? Mereka akan menutup diri, mereka akan memaksakan diri karena mereka tidak mempunyai privilege, dan akhirnya ini tidak akan menjadi pacuan. Nah, yang pada akhirnya apa? Argumen yang disampaikan oleh pembicara dua oposisi pembuka itu tidak akan terjawab, di mana mereka mengatakan bahwa kesempatan itu akan selalu hadir pada siapa saja. Di sisi kami beranggapan bahwa kesempatan akan hadir dan terbuka ketika glorifikasi ini disesali. Nah, kemudian Dewan yang terhormat, sekali lagi kami menjelaskan kita bukan membahas tentang spesialis ini penting atau tidak, atau spesialis ini baik atau tidak, tetapi kita ingin menyelamatkan orang-orang yang mempunyai skill atau pengalaman yang sama dimiliki oleh orang-orang yang memiliki gelar spesialis, tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang sama ataupun tidak mendapatkan keadilan yang sama dengan yang dimiliki oleh orang-orang dengan gelar spesialis. Jika seandainya kualitas hanya dinilai dari sertifikasi ataupun validasi, maka orang-orang yang memiliki skill atau pengalaman ini itu akan tertinggal, dan mereka akan dibedakan dari orang yang memiliki gelar spesialis, padahal mereka mempunyai skill dan pengalaman yang sama. Terima kasih.